Koordinator Aksi Kustiono Musri langsung melakukan orasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Jember. Dengan tegas, Kustiono mengkritik kinerja kejaksaan yang dinilai lamban dalam menangani perkara. Yang terbaru, Kustiono juga mengkritisi pelarangan kuasa hukum untuk mendampingi salah satu terdakwa kasus Manggisan atas nama Faris yang minggu kemarin disidangkan secara daring atau online. Selain itu juga menilai adanya oknum jaksa yang menghalangi kuasa hukum tersebut dengan mimik wajah marah sehingga mempengaruhi psikologi terdakwa. Sempat akan melakukan audiensi namun gagal karena GRJ menilai kejaksaan tidak serius dalam menggelar audiensi dengan pihaknya karena ditempatkan di salah satu ruangan lain, sedangkan GRJ menginginkan audiensi digelar bersama Kejari Jember. Kami awal berencana untuk aksi, tetapi kami setelah berkoordinasi dengan pihak Polres bahwa kami harus menghormati protokol COVID, surat edaran Kapolda, maklumat Kapolri dan seterusnya, kami hormati apa yang disarankan oleh pihak Polres kepada kami untuk kami tidak melakukan aksi. Akhirnya settingannya dirubah, audiensi. Ngomong audiensi oke. Sehingga kami kemudian membatasi jumlah teman-teman yang ikut hadir hari ini. Kami batasi dan kami coba upayakan untuk menunjukkan bahwa kami benar-benar hormat ya, menghormati dan menjalankan protokol COVID. Jangan sampai kami justru ngomong penegakan hukum, tapi kami justru yang melanggar hukum. Tidak kami lakukan itu. Dan apa yang akan kami sampaikan di sini adalah rumor informasi yang beredar dengan adanya hak angket dan seterusnya yang kita sama-sama tahu. Kejadian terakhir sama sekali tidak fair ketika ada seorang terdakwa yang sudah menjadi justice kolaborator, seorang nama Faris yang mengungkap segalanya di publik secara vulgar, termasuk di hak angket. Kemudian dalam persidangan itu tidak boleh didampingi oleh pengacara. Dan itu dilakukan oleh oknum jaksa resmi dari Kejaksaan Negeri Jember. Dalihnya kemudian ada bantah pos dari pemberitaan itu, ada bantah pos yang menyatakan bahwa jaksa tersebut hanya sekedar menjalankan perintah majelis hakim. Pertanyaannya, kalau itu perintah majelis hakim, ada apa jaksa itu datang? Kalau perintah majelis hakim itu semua jaksa dan pengacara harus ada di ruang sidang, kenapa oknum jaksa itu ada di lapas? Yang kemudian memfasilitasi dan lebih akrab dengan terdakwa-terdakwa yang lain selain Faris. Sementara itu, di sisi lain menanggapi aksi GRJ, Kasih Intel Kejari Jember angkat bicara. Kejaksaan Negeri Jember sebetulnya telah memfasilitasi dan menerima audiensi tersebut, namun pihak GRJ menolak atas alasan tempat pertemuan. Terkait tuntutan yang dibawa oleh Gerakan Revolusi Jember, pihak kejaksaan mengaku belum menerima poin apa saja yang akan disampaikan kepada kejaksaan secara tertulis. Yang dilakukan oleh Pak Kustiono Musri dan kawan-kawan ke Kejaksaan Negeri Jember pada hari ini, sebetulnya kami sudah mau menerima itu. Beberapa perwakilan yang bisa kami terima sesuai dengan, karena ini masih COVID, sesuai dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan dan juga prosedur yang harus kami laksanakan, sehingga kami tidak bisa menerima semuanya. Tetapi Pak Kustiono Musri menolak untuk kami terima di tempat ini. Nah, sehingga kami tidak bisa melakukan suatu komunikasi lebih lanjut nanti. Jadi gini, sampai saat ini, sampai kawan-kawan ketemu sama kami ini, kami belum pernah menerima tuntutan mereka itu secara langsung. Sehingga terus terang kami juga belum tahu sebenarnya apa yang menjadi tuntutan dari Pak Kustiono Musri dan kawan-kawan. Dari Kejaksaan Negeri Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jika bisa hadir dalam kegiatan apel bersama. Komandan Kodim 0824 Jember Letkol Infantri Laode Muhammad Nurdin langsung mengumpulkan seluruh anggota Babinsa se-Kabupaten Jember untuk diberikan arahan tentang tahapan new normal yang akan segera diberlakukan di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember. TNI dalam tahapan pembelakuan new normal akan berperan bersama dua pilar lainnya, yakni kepolisian dan Satpol PP, untuk melakukan penjagaan di berbagai tempat, khususnya area publik seperti pasar, pusat perbelanjaan, dan mal, agar selalu mentaati protokol kesehatan.
Teknisnya akan dilakukan secara bertahap. Anggota dari TNI, Polri, dan Satpol PP nantinya akan berkeliling di sejumlah area publik untuk melakukan sosialisasi pentingnya protokol kesehatan seperti pemakaian masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak saat beraktivitas. Dengan pengawalan lebih masif dan intensif ini diharapkan angka COVID-19 di Indonesia serta Jember khususnya bisa turun, sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti sedia kala. Jadi pada pagi ini kita melaksanakan apel dari jajaran Kodim yang kita laksanakan dalam penegakan protokol kesehatan di wilayah Jember. Minggu kemarin sudah kita laksanakan apel di Pasar Tanjung dengan mengecek protokol kesehatan di pasar bersama Forkopimda. Ini minggu kedua kita melaksanakan apel lagi untuk memberikan arahan kepada para babinsa agar di dalam melaksanakan penegakan protokol kesehatan di titik-titik baik itu pasar, kemudian itu mal, toko-toko, agar warga kita paling tidak memiliki kesadaran untuk mau menggunakan masker, sehingga dengan ini maka kita akan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, menegur dan mengingatkan kepada mereka secara bertahap, secara persuasif dan secara humanis. Teknisnya nih berkeliling atau gimana? Untuk tekniknya kita berada di depan pintu masuk, melihat protokol kesehatan dilaksanakan. Kemudian yang kedua kita melaksanakan patroli di dalam pasar, melihat para pedagang, para pembeli yang apabila tidak menggunakan masker, maka kita memerintahkan untuk menggunakan masker. Dan yang ketiga, kita memasang himbauan di depan pintu masuk agar keluar masuk di areal lokasi harus menggunakan masker. Dari Kodim 0824 Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan warga dari berbagai wilayah di Kabupaten Jember silih berganti mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Jember guna mengurus dokumen kependudukan, baik KTP elektronik, kartu keluarga maupun dokumen kependudukan lainnya. Khusus untuk perekaman KTP elektronik, Dispenduk Capil Jember melakukan pembatasan kuota perekaman setiap harinya, yakni sebanyak 70 perekaman yang terbagi 50 perekaman di pagi hari hingga siang dan 20 perekaman siang hingga sore hari. Pembatasan kuota perekaman KTP elektronik ini untuk menghindari terjadinya antrian panjang dan kerumunan orang sesuai dengan protokol kesehatan. Di Dispenduk Capil ini setiap hari kita bisa perekaman 70. Dan sejak ada pengumuman dari Bupati ya melalui websitenya Pemkab, melalui websitenya Dispenduk Capil bahwa pelayanan Adminduk masih tetap menggunakan daring yang legalisir dan perekaman di Dispenduk Capil serta perekaman bisa dilakukan di kecamatannya masing-masing. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkab Jember juga menghimbau yang belum bisa dilayani di kantor kecamatan di wilayahnya juga bisa melakukan perekaman KTP elektronik di kantor-kantor kecamatan terdekat. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Jalan Kalimantan depan kantor Pengadilan Negeri Jember dipenuhi oleh ribuan pesilat PSHT. Mereka datang untuk memberikan support terhadap rekan-rekannya yang menjalani persidangan kasus pengeroyokan terhadap satu anggota pesilat Pagar Nusa yang terjadi di wilayah Panti pada tanggal 1 Februari 2020 silam. Sejak pagi hari, para pesilat terus berdatangan dari berbagai daerah di Kabupaten Jember. Polisi menutup akses Jalan Kalimantan agar tidak terjadi kemacetan dan juga kerusuhan. Dari ribuan pesilat yang datang ke lokasi sangat disayangkan karena di tengah pandemi COVID-19 ini, tidak sedikit dari mereka yang mengabaikan protokol kesehatan termasuk tidak memakai masker. Kuasa hukum dari pihak PSHT mengatakan bahwa aksi ini dibentuk solidaritas warga PSHT. Kuasa hukum juga menyayangkan pihak penegak hukum yang tidak memeriksa pemicu kejadian pengeroyokan tersebut. Kejadian pertama kita juga berikan laporan di
kenapa kok tidak ditindaklanjuti? Kami kecewa sebenarnya. Andai kata ditindakkan enak, sama-sama imbang nggak enak. Sehingga yang muncul kesannya P1 itu yang muncul, bukan yang pertama. Jadi mungkin wilayah kepolisian. Ini kejadian yang di Sukorambi atau yang di Sukarambi, tapi yang berbatasan di Ampuy. Jadi yang P1 itu mengadakan latihan bersama, yang Pagar Nusa, rekan-rekan Pagar Nusa, kemudian kenaikan tingkat. Nah, pulangnya kan jalur satu. Ya namanya kita anak muda mungkin ya, sama-sama perguruan, ya saling-saling bersama. Hingga saat ini kondisi perguruan silat PSHT dan Pagar Nusa sebenarnya sudah berdamai dan tidak ada aksi balasan kembali. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Puluhan warga Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan sambut gembira atas kedatangan Sugianto, salah satu petugas medis Puskesmas Desa Lojejer yang sebelumnya dinyatakan positif terjangkit virus COVID-19. Dan saat ini sudah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Siloam Jember selama 14 hari dan kini sudah dinyatakan sembuh. Karena merasa menyambut kedatangan Bapak Sugianto, yaitu pasien yang terkena COVID-19. Alhamdulillah saya merasa senang sebagai warga Desa Lojejer karena dinyatakan sudah negatif. Ini sudah dinyatakan sembuh itu. Ya, bisa disembuhkan ternyata, alhamdulillah. Warga sendiri gimana, Mbak? Bisa menerima atau gimana, Mbak? Alhamdulillah Bisa menerima. Sementara itu menurut Kepala Desa Lojejer, meski sudah dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit, Sugianto nanti tetap akan menjalani isolasi selama 14 hari ke depan di puskesmas setempat sebelum kembali ke rumahnya. Kami atas nama Kepala Desa Lojejer, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa ada warga kami atas nama SG selaku tenaga medis terkena positif virus corona, dan syukur alhamdulillah pada hari ini beliau dinyatakan negatif dan bisa pulang kembali kepada keluarganya, sehingga kami mengarahkan untuk bisa melaksanakan kalau sudah nyampe di rumah melaksanakan isolasi mandiri. Mulai tanggal 31 kurang lebih sekitar 15 hari beliau di karantina di Rumah Sakit Siloam Kabupaten Jember. Alhamdulillah bahwasanya COVID-19 ini dengan kesembuhan Bapak SG ini dan COVID-19 ini bisa disembuhkan. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Tidak hanya santri yang datang dari luar kota saja, seluruh santri di Pondok Pesantren Fatihul Ulum Desa Manggisan Tanggul ini juga diwajibkan untuk mengikuti rapid test. Bahkan karena jumlah santri sangatlah banyak, hingga lebih dari 1.000 orang, maka pelaksanaan rapid test dilakukan selama 4 hari dengan melibatkan 20 petugas medis dari Puskesmas Tanggul. Menurut Ustadz Safi'i selaku penanggung jawab Pondok Pesantren Fatihul Ulum, langkah ini sebagai bentuk menyempurnakan ikhtiar dalam menghadapi pandemi COVID-19, sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ya, dari info yang diterima atau dari keterangan Majelis Ulama Indonesia atau dari Kementerian Agama, rasanya kalau tidak percaya itu justru mengada-ada. Jadi menurut saya pribadi itu memang ada. Dan sejarahnya kalau soal wabah itu dalam dunia secara umum atau dunia Islam itu memang ada, banyak dijelaskan di kitab-kitab, termasuk hukum-hukum fikihnya, bagaimana cara sholatnya, bagaimana mengaturnya, itu ada semua, itu sudah dijelaskan. Sementara ini Kecamatan Tanggul tercatat sebagai zona merah dengan jumlah positif COVID-19 sebanyak 3 orang. Pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 7 orang. Selain itu, 28 berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Orang dalam pantauan atau ODP sebanyak 48 orang. Dan orang dalam resiko atau ODR sebanyak 1.515 orang. Kalau menurut saya, kita harus percaya dan wajib untuk mematuhi apa yang sudah jadi kebijakan oleh pemerintah. Karena saat ini kan pemerintah menetapkan sudah terjadi pandemi COVID. Jadi yang harus dilakukan oleh warga negara Indonesia yang baik adalah mematuhi protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan. Di antaranya dengan cuci tangan, menjaga social distance seperti ini, kemudian menggunakan masker ketika keluar rumah.
Dari Tanggul, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Puluhan rumah warga di Dusun Rawotengu RW 5 dan 6 ini difogging oleh petugas dari Palang Merah Indonesia atau PMI Jember karena sudah ada 4 warga yang terjangkit demam berdarah dengue atau DBD. Jelaskan kemarin putrinya Ibu kena TB ya Bu ya? Iya, kena TB kemarin. Itu sempat opname di RS selama 7 hari. Itu yang kecil itu trombositnya 35. Pengasapan ini dilakukan atas permintaan pemerintah desa Sidomulyo agar penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti tersebut tidak semakin meluas. Kepala desa setempat Waseso berharap warga semakin meningkatkan pola hidup sehat serta tidak membuang sampah sembarangan karena peran warga sangat penting untuk memutus siklus hidup nyamuk Aedes aegypti. Yaitu pemberantasan sarang nyamuk dan kita giatkan kerja bakti bersih-bersih lingkungan untuk kedepannya agar supaya jentik-jentik yang ada di sekitar bisa lenyap atau habis. Terkonfirmasi berapa Pak tinggi sampai hari ini warga yang positif DP? Yang positif DP insya Allah 4. Dari Semboro, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Seluas 30 hektar tanaman jagung mulai sejak umur 10 hari hingga umur 1 bulan lebih di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, terserang ulat yang bisa menghabiskan pupus daun. Serangan hama ulat ini sering terjadi sejak tahun 2019. Meski sudah dilakukan penyemprotan berulang-ulang, namun tak membuahkan hasil. Hama ulat tersebut tidak mati. Akibat serangan hama ulat tersebut, tanaman jagung tak bisa keluar tongkol dan petani terancam gagal panen. Sejak bulan jagung terlahir bulan 2019, mulai usia 10 hari masuk sudah masuk. Ini jenis ulat apa Mas? FAW katanya Mas. Oh jenis FAW. FAW. Ini kalau dibiarkan ini keluar tongkol enggak? Oh enggak keluar tongkol Mas. Keluar tongkol ya. Soalnya yang diserang dari pupus itu. Kalau rata-rata petani itu mencoba cuma kan nggak mati ulatnya Pak. Yang harus disemprotkan tuh jenis obat apa kan nggak ngerti. Ya obat ulat cuma nggak mati. Ini sulit memang untuk mematikan ini. Iya, sulit. Ini seluas berapa hektar Pak? Tahu keseluruhan kalau di wilayah sini? Kira-kira ya 20 sampai 30 lah. 30 hektaran. Ya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sejak kebijakan work from home oleh pemerintah imbas COVID-19, usaha tanaman milik Endang Dwi Setiorini menuai berkah. Tanaman kaktus dengan bentuk dan corak yang warna-warni banyak diminati masyarakat luas sebagai koleksi maupun sebagai hiasan di rumah. Apalagi di kebun milik Endang ini terdapat ratusan jenis tanaman kaktus dengan berbagai ukuran, sehingga para pembeli bisa bebas memilih sesuai keinginan dan budget yang dibawa. Endang mengaku naiknya penjualan kaktus ini dimulai sejak awal anjuran pemerintah untuk work from home, tepatnya saat bulan puasa. Banyak pembeli yang membeli kaktus sebagai koleksi maupun hiasan di rumah. Dengan perawatan yang mudah, kaktus sangat diminati oleh para penggemar tanaman. Apalagi dengan tren kaktus mini, pembeli tak perlu lahan yang luas untuk merawat kaktusnya. Cukup ditaruh di sekitar rumah seperti teras, lalu rutin dilakukan penyiraman setiap hari dengan air. Untuk harganya, tanaman kaktus di kebun milik Endang ini dibanderol mulai dari harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung jenis dan ukuran kaktus. Ini apa yang saya sajikan di sini ini semuanya laku Mas, karena selera orang itu beda-beda. Jadi pokoknya ya disiapkan semua lah. Jadi yang baik itu yang sambung pakai banaga atau yang istilahnya on-road itu ditanam langsung. Karena segmen pasar juga di sini kan beragam. Ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah ke atas. Dan alhamdulillah yang ada di sini ini pokoknya yang saya jual itu laku. Di tengah Covid ini
berkah lah, untuk istilahnya berkah untuk kami para pedagang bunga, karena mungkin efek disuruh di rumah saja sama pemerintah, jadi banyak orang-orang yang istilahnya punya uang dan mereka itu jenuh di rumah, pasti mereka itu cari kegiatan. Dan kegiatan yang paling gampang itu kan memang tanaman. Jadi sekarang itu stok barang itu sampai kurang lah. Kita untuk tanian sendiri itu sudah tidak mampu. Menjelang puasa itu sudah luar biasa. Kalau permintaan ini sudah tidak mampu rasanya sudah untuk mengatasi. Di sini yang jelas kalau untuk ke pemakai langsung itu harga mulai 10.000 dan seterusnya. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Ditutupnya tempat-tempat wisata di Kabupaten Jember dampaknya sangat dirasakan oleh para pelaku usaha kuliner. Salah satunya kedai ikan bakar milik Cak Sukri yang ada di Pantai Watu Ulo, Kecamatan Ambulu. Penghasilannya menurun hingga 95% sejak masa pandemi COVID-19. Sukri, pemilik kedai, mengaku sejak ditutupnya tempat wisata Watu Ulo pendapatannya terus menurun. Pendapatannya sebelum adanya penyebaran COVID-19 ini omsetnya mencapai 70 juta. Kini hanya berkisar 3 juta rupiah dalam 1 bulan. Selain mengalami kerugian, pemilik kedai juga terpaksa memberhentikan 10 pegawainya. Pendapatan omset itu tiap bulannya saya antara 60-70 juta tiap bulan omsetnya. Setelah ada COVID menurun gratis, bukan hanya 50%, tapi 90 lebih persen turunnya. Jadi mulai dari 60 sampai 70 juta, sekarang pendapatan saya tuh hanya 5 juta mungkin kalau tidak salah. Itu pun megap-megap Mas. Bahkan sampai karyawan yang kerja di sini itu ada 10 orang mungkin yang biasa bantu di sini jualan. Sekarang udah pada saya keluarin semua, ya karena memang sepi. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Di sela-sela lepas tugas malam usai sholat subuh, Bribka Toto Widarto menyempatkan diri untuk berbelanja sayur mayur di Pasar Mumbul Sari. Sebelum berangkat dan berkeliling kampung, Bribka Toto terlebih mempersiapkan tas berisikan sayuran penuh untuk dibagikan kepada warga. Di jalanan desa maupun gang-gang kecil, Bribka Toto kemudian mempersilahkan warga untuk mengambil seperlunya sayuran gratis yang ia siapkan. Sayuran yang dibawa Bribka Toto langsung habis tak kurang dari 1/4 jam. Tak hanya itu, ia juga mensosialisasikan pentingnya mengkonsumsi sayur-sayuran kepada warga. Kegiatan yang dilakukan seorang polisi ini mendapat respon baik dari warga. Selain sangat membantu, juga mengurangi pengeluaran biaya di saat pandemi COVID-19. Ada sawi, ada kacang panjang, ada toge, dan banyak yang dibawa oleh Pak Kamtibmas, dan semua itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, dan masyarakat merasa terbantu akan adanya sayur gratis dari Bapak Kamtibmas. Mulai pagi ya Bu? Iya, mulai pagi ini sudah mulai banyak warga-warga yang mengambil sayur gratis dari Bapak Kamtibmas, Bapak Toto Widarto. Ide membagikan sayuran gratis kepada warga ini berawal dari keprihatinan Bribka Toto melihat banyaknya warga setempat yang kehilangan penghasilan akibat pandemi COVID-19. Melihat masyarakat desa Pinang saya dalam kondisi pandemi COVID ini, jadi merasa terpanggil Mas, karena memang masyarakat sini rata-rata buruh tani, terus banyak yang tukang servis payung keliling. Jadi gara-gara adanya virus ini, corona ini, jadi banyak yang di rumah saja. Gitu. Terus buruh tani juga pendapatannya nggak seberapa, gitu kan. Terus saya berpikir, maksudnya apa yang bisa saya bantukan ke masyarakat dengan uang saya yang sedikit lah, gitu kan. Dengan uang yang saya sedikit, apa yang perlu saya bantu untuk masyarakat, tuh kan. Kalau untuk gampangannya untuk beli sembako, apa untuk beli hal yang lain perlu modal besar. Dengan uang 100.000, gimana caranya masyarakat tuh bisa menikmati itu. Dari Mumbul Sari, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan.